حسبي الله لا إله إلا الله حسبي الله لا إله إلا هو رب زدني علما وسائر رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبا في قلوبهم بذلك من زمان واجعلني وجيها من الدنيا والآخرة ومن القربين كثيرا من حسن واجعلني قائما بلا زمن يموت بلا مثل فأهبنا منك ولك الشرف على كل حال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Al-Baitur Rahim, masyaallah. Tadi malam di Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir, sekarang di Baitur Rahim, ngapunten nggih, Kampung Jembatan, Penggilingan, Jakarta Timur, betul nggih? Tadi kula niki lintas provinsi. Tadi malam di Jawa Barat, sekarang Jakarta DKI. Ngapunten. Semoga pengurusnya dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu wabil khusus pula para asatid, para asatidah yang ada di masjid ini maupun sekitarnya. Ada Ustadz Yusrul Falah, ada Ustadz Sukemi, ada Ustadz Imam, ada Supri, ada semuanya. Mohon ya, Ustadz Muzakir tadi izin kemana enggak tahu. Dan segenap pengurus yang lainnya, baik Pak RW, Pak RT, semuanya nggih. Semoga semuanya sajalah diberi panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiyah, dan terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diriwayatkan min hadis Ibnu Luhai'ah, diriwayatkan dari hadisnya Ibnu Luhai'ah an Bukair ibn al-Ashaj, dari Bukair ibn al-Ashaj, Anil Qasim ibn Muhammad, dari Al-Qasim ibn Muhammad, An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Al-mayyitu, adapun orang yang sudah mati itu, yu'dihi, bisa menyakitinya, fi qabrihi, di dalam kuburnya, ma, apa saja, yu'dihi, yang bisa menyakitinya, fi baitihi, di rumahnya.
dalam catatan kaki kitab ini disebutkan hadisnya ini dhaif, lemah. Fihi Ibnu Luhai'ah, di dalamnya ada Ibnu Luhai'ah. Menurut catatan kaki ini wa huwa dhaifun, beliau lemah. Wa syekhun kabirun, orang yang tua banget, sepuh banget maksudnya. Huriqat kutubuhu, kitab-kitab beliau terbakar. Fanasya, maka beliau lupa. Sebelum saya bicara isi hadisnya, jenengan nanti kalau baca buku-buku kebanyakan, terutama yang ada catatan kakinya ya. Ini kan termasuk buku yang ada catatan kakinya. Beberapa ulama-ulama kita itu, kiai-kiai kita maksud saya, kalau baca kitab biasanya nggak mau baca catatan kakinya. Karena kalau baca catatan kakinya nanti jadi ragu-ragu malah. Gara-gara didhaifkan atau dianggap palsu dan lain sebagainya. Ini saya mau terangkan dulu begini. Sering jamaah itu nanya, Ustadz, ini di Riyadhus Shalihin ini kata Imam Nawawi sahih hadisnya atau hasan, tapi catatan kakinya mengatakan lemah. Yang betul yang mana Ustadz? Termasuk kalau kita baca kitab seperti ini yang ada catatan kakinya. Maka saya jawab, ini rumus. Al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad ulama yang lainnya. Jadi apa yang dikatakan sahih, hasan atau yang tidak dipersoalkan oleh ulama sebelumnya itu tidak menjadi batal hanya gara-gara setelahnya ada ulama yang menyoal gitu. Misalnya hadis tentang mengadani bayi yang baru lahir, telinga kanannya dan telinga kirinya itu diikomai telinga kirinya maksud saya. Itu kalau kata Imam At-Tirmidzi itu salah satu murid terbaik Imam Bukhari. Hadisnya sahih itu. Kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya apa? Sahih. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadani telinga kanannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain saat lahirnya dan mengikomai telinga kiri beliau berdua. Itu kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya sahih. Nah, belakangan misalnya ada yang mengatakan hadisnya dhaif misalnya. Bahkan ada yang mengatakan maudhu misalnya gitu ya. Maudhu itu palsu. Itu enggak ngaruh itu. Tidak membatalkan kesahihan hadis itu menurut Imam At-Tirmidzi. Karena apa yang dikatakan Imam At-Tirmidzi itu sahih, itu tidak lantas menjadi batal hanya gara-gara setelahnya ada ulama yang mendhaifkan. Itu seperti itu. Itu namanya al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Kayak kitab Fadilah Amal, Fadilah Amal. Itu kan beberapa didhaifkan oleh orang-orang sekarang. Misalnya, ini dhaif, macam-macam. Itu tetap apa yang dinyatakan tidak masalah di kitab Fadilah Amal itu, ya tetap tidak menjadi masalah, walaupun belakangan ada yang mempersoalkan itu seperti itu. Karena yang nulis itu juga ahli hadis juga itu. Itu seperti itu. Makanya dalam hal ini kita nggak usah bingung sebenarnya. Kita cukup mengacu kepada ulama yang terpercaya dalam hal ini. Nah, saya sering ngomong di mana-mana bahwa kalau ada perbedaan pada masalah yang sama dari ulama dulu sama ulama sekarang, kayak dalam masalah takhrij hadis ini, saya lebih condong pada ulama dulu, tanpa mengurangi rasa hormat pada ulama sekarang. Kecuali masalah-masalah baru yang mungkin di masa lalu belum pernah terjadi, terus diijtihadi oleh ulama sekarang, oke lah. Tapi pada hal-hal yang dulu sudah ada pembahasannya, nah, tentu dengan catatan asal mengilat. Kalau ngomong fikih ya alasan hukumnya memang sama ya. Saya lebih condong pada ulama-ulama terdahulu tanpa mengulangi rasa hormat ulama sekarang. Karena kalau kita bicara ilmu hadis misalnya ya, ini kalau kita bicara ilmu hadis misalnya, apa yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi sahih atau hasan itu berdasarkan pada data-data di masa beliau. Di masa beliau itu, beliau kan hidup di masa kejayaan Daulah Bani Abbasiyah. Itu kepustakaan masih lengkap, ulama-ulama masih lengkap. Jadi ketika Imam At-Tirmidzi masih hidup atau ulama-ulama terdahulu masih hidup, itu kejayaan Islam masih luar biasa. Sehingga melacak validitas sebuah hadis misalnya itu lebih jelas, karena pada masa itu
masih lengkap, kepustakaan masih lengkap, ulamanya masih lengkap. Nah, sementara ulama-ulama belakangan itu hidup pasca jatuhnya daulah-daulah Islamiyah, di mana kita tahu jatuhnya daulah Islamiyah itu tidak hanya sekedar jatuh secara politik, tapi lebih dari itu hilangnya, dibakarnya kitab-kitab para ulama, dibunuhnya para ulama. Artinya di masa sekarang itu banyak referensi-referensi di masa lalu yang lengkap sekarang hilang, gitu kalau bahasa sederhananya. Sehingga sangat mungkin di masa Imam At-Tirmidzi terlacak hingga sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Sementara di masa sekarang mungkin saja ada yang hilang, nggak terlacak tadi itu. Nah, makanya kalau saya suruh pilih condong pada ulama terdahulu. Pas saya ngomong gini, ada yang negur, itu bukannya sama dengan mengatakan ada syariat yang hilang. Saya jawab, bukan syariat yang hilang, tapi ilmu yang diangkat. Karena di antara tanda kiamat kata Nabi adalah apa? Ilmu diangkat. Diangkatnya ilmu itu tidak seketika kata Nabi, tapi dengan wafatnya para ulama. Termasuk hilangnya kitab-kitab para ulama. Itu seperti itu. Nah, mengenai Ibnu Luhai'ah ini, beliau itu memang kalau dalam kajian ilmu hadis itu mengalami dua fase. Fase pertama itu fase di mana beliau itu masih sahih hadisnya, karena catatannya lengkap. Jadi dobit itu, kuat hafalannya itu pengertiannya bisa karena memang hafalannya kuat atau catatannya lengkap. Hingga pernah mengalami beliau satu masa di mana kitab-kitab beliau terbakar. Nah, ketika beliau terbakar kitabnya, disitulah beliau mulai ada perubahan dalam menyampaikan hadis karena beliau ternyata tidak menghafal semua catatannya itu. Nah, sejak terbakarnya kitab itu di periode itu, beliau dinyatakan hadisnya itu lemah. Nah, ini bagi yang berpendapat beliau hadisnya apa? Lemah. Tapi saya pernah baca dalam Mujma'uz Zawaid, ulama yang membela Ibnu Luhai'ah itu yang saya tahu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan beliau adalah hasanul hadis, hadisnya hasan. Nah, berarti kalau kita sepakat dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau adalah merupakan ulama yang hadisnya hasan, hasanul hadis. Jadi kita pakai ini hadisnya hadis hasan. Dan kalaupun misalnya dhaif, lemah, hadis lemah itu oleh kebanyakan para ulama masih dipakai. Jumhur, mayoritas ulama itu masih mau pakai hadis yang dhaif. Selama tidak parah lemahnya, selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, dan selama bukan masalah halal haram biasanya. Apalagi dalam masalah fadilah amal udah pasti dipakai itu. Nah, dalam hadis ini diberitakan tentang adanya bahwa mayit itu bisa tersakiti oleh apa saja yang bisa menyakitinya ketika dia masih di rumahnya, masih di dunia maksudnya. Di kitab ini dicontohkan misalnya ada seorang suami menyakiti istrinya. Itu tanpa disadari dia telah menyakiti orang tuanya sudah meninggal juga. Kenapa? Karena sebagaimana di dunia orang tuanya akan tersakiti dengan ulah seseorang yang menyakiti anaknya, maka orang yang menyakiti anaknya saat orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya juga tersakiti sama. Itu seperti itu. Sebagaimana orang tua kalau melihat anaknya nakal di dunia dia sedih misalnya, maka ketika mati pun orang tua itu sedih kalau melihat anaknya nakal. Kalau mau dibalik, sebagaimana kalau di dunia misalnya anak-anaknya dimuliakan, disayangi, orang tuanya senang, maka ketika kita memuliakan pasangan kita, seseorang yang orang tua sudah meninggal dunia misalnya, maka orang tuanya di alam barzah sana juga senang karena melihat anaknya dimuliakan, disayangi misalnya. Nah, sebagaimana di dunia kalau ada anak-anak yang berbuat baik orang tua senang, maka orang yang sudah wafat itu melihat anak-anaknya berbuat baik di dunia ini, beliau juga senang. Dan kemarin hadisnya sudah kita bahas dari Ibnu Mubarak, hadisnya hasan, bahkan ada yang mengatakan sahih hadisnya.
tentang betapa sebenarnya amalan orang-orang yang masih hidup itu dilaporkan kepada orang yang sudah wafat. Di mana kalau laporannya keluarganya berbuat baik, dia ya saweneng, bukan cuma seneng, saweneng, sampai didoakan semoga nikmat dari Allah untuk anaknya itu atau keluarganya itu disempurnakan oleh Allah. Nah, sebaliknya kalau yang bersangkutan itu melihat dan mendengar kabar bahwa keluarganya berbuat yang enggak benar, sedih dan didoakan agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan yang sudah kita bahas kemarin dari kitabnya Ibnu Mubarak dan hadisnya hasan. Kalau di sini hadisnya hasan, di buku yang lain ada yang mengatakan hadisnya sahih. Itu seperti itu. Oh, berarti orang yang sudah meninggal itu bisa menyaksikan orang, bisa mengetahui kabar orang yang masih hidup, bisa. Dan saya ulang, itu sudah kita bahas sebelumnya. Bahkan kalau bahasanya Nabi dalam hadis Bukhari, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka yang sudah wafat itu lebih tajam daripada kita yang masih hidup. Suatu saat Nabi ke Badar. Dalam satu lubang di dalamnya ada Abu Jahal CS sudah mati. Karena saat itu memang mereka dikuburkan dalam satu lubang karena darurat ya. Nabi bertanya, "Aukamakal, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian?" Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Emang mereka mendengar ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Bahkan aukamakal, penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian yang masih hidup ini." Hanya saja mereka nggak bisa jawab karena kafir ya. Kalau orang beriman bisa jawab. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau kita lewat pada satu kubur yang kita kenal, kita ngucap salam, maka salamnya akan dijawab. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Hadis ini kalau nanti ketemu ada orang mengatakan, hadisnya dhaif itu. Jangan bilang aja, "Oh ya memang dhaif menurut kamu." Tapi menurut Abu Muhammad Abdul Haq hadisnya sahih. Hadis ini. Menurut Abu Muhammad Abdul Haq hadisnya sahih. Nah, jadi berarti orang yang sudah wafat itu bisa mendoakan orang yang masih hidup. Kalau merujuk pada hadis-hadis itu bisa berarti. Katanya sudah terputus amalnya. Iya, orang sudah wafat itu terputus amalnya, tidak bisa lagi berbuat kebaikan untuk dirinya. Tidak bisa. Jadi orang yang sudah wafat itu tidak bisa berdoa untuk dirinya, tidak bisa. Tapi dia bisa mendoakan orang lain tadi. Menjawab salam itu doa apa bukan? Oh, berarti orang yang sudah meninggal itu masih bisa bermanfaat untuk orang yang masih hidup. Saya ulang, tentu dengan izin Allah ya, bisa. Tentu dengan izin Allah bisa. Mana dalilnya Ustaz? Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tentang hadis Mi'raj. Awalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah sholat berapa waktu? 5 waktu. Yang usul kepada Nabi agar dikurangi jangan 50 waktu siapa? Nabi Musa. Nabi Musa sudah wafat atau belum? Itu barokahnya Nabi Musa usul sama Nabi, akhirnya kita berapa? 5 waktu. Betul nggih? Jadi kita sholat 5 waktu sehari semalam dalam hadis yang sahih itu berkat usulan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa itu sampai pas 5 itu aja Nabi Musa udah ngomong sama Nabi itu, dawuh sama Nabi, "Muhammad balik lagi, minta sama Tuhanmu Allah agar dikurangi lagi, umatmu tidak akan kuat Muhammad." Sampai dalam riwayat ini saya baca itu ya, kalau bahasa kita, aku pengalaman jadi nabi, pengalamanku gak kuat itu, minta keringanan lagi. Tapi Nabi malu sudah. Tapi menjadi 5 itu berkat usulan siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Nah, kira-kira Nabi Musa itu, saya mau tanya, sudah wafat atau belum? Sudah wafat. Nabi sudah wafat berarti apa?
Berarti kalau menurut teori yang pertama kan katanya nggak bisa bermanfaat, tapi nyatanya bisa bermanfaat nggak? Bermanfaat. Nanti di hadis Mi'raj jenengan baca nggih. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi Muhammad SAW didoakan nggak oleh Nabi Adam? Nabi Adam sudah wafat belum? Didoakan nggak Nabi di dalam hadis itu? Didoakan. Nanti ketemu dengan Nabi siapa? Itu didoakan Nabi itu. Padahal beliau sudah wafat. Itu hadisnya sahih itu. Jadi jangan dikira orang yang sudah wafat itu tidak bisa bermanfaat bagi yang masih hidup. Kesalahan sebagian orang adalah menganggap wis mati entek wis putus. Enggak putus. Karena ada banyak dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa mereka bermanfaat. Tentu minta hanya pada Allah ya, jangan terus minta sama yang sudah wafat. Tapi maksud saya ketika kita datang ucap assalamualaikum Pak, Bu yang sudah wafat itu jangan dikira sia-sia itu, enggak sia-sia. Termasuk ketika kita melintasi kuburan kaum muslimin, assalamualaikum ya ahla diyar, minal wa muslimin, sallallahu alaihi wa lakumul afiyah, itu jangan dikira sia-sia, enggak sia-sia itu. Di samping Nabi mencontohkan dan mengajarkan aukamakal, dan itu bermanfaat bagi kita karena salam kita dijawab, dan hadisnya itu sahih menurut Abu Muhammad Abdul Haq, dan itu pernyataan Abi Hurairah radhiyallahu anhu aukamakal. Itu seperti itu. Allahu akbar. Ini bukan takhayul, bukan khurafat, karena ada dalilnya, ada dasarnya. Kila dikatakan ya juzu ayyakunal mayyitu yablughu min af'alil ahya'i wa aqwalihim ma yu'dihi fi qabrihi. Bisa jadi mayit itu sampai kepadanya dalam bentuk perbuatan orang yang masih hidup atau perkataan mereka yang masih hidup apa-apa yang bisa menyakitinya di kuburnya. Sangat mungkin. Jadi perbuatan orang yang masih hidup, perbuatan orang yang masih hidup, perkataan orang itu menyakiti hati, menyakiti orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya itu. Ya tadi saya katakan, kalau anaknya berbuat baik ya senang. Kalau anaknya berbuat yang tidak baik, sedih. Di hadis yang sudah kita baca kemarin sampai didoakan, ya Allah, jangan matikan dia hingga Engkau kembalikan dia ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kembalikan dia ke jalan-Mu ya Allah. Didoakan. Tapi kalau kita berbuat baik, orang tua kita ya sok seneng sambil mengatakan, ya Allah, sempurnakan nikmat-Mu atas anak-anakku ini atau keluargaku ini. Apalagi kalau kita mendoakannya, oke, sok seneng banget. Nah, doa itu ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu umum. Astaghfirullahalazim. Li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu udah mulai khusus, ada orang tua itu khusus. Dan orang-orang yang kepada mereka kita punya salah, itu mulai khusus itu. Apalagi lebih khusus sebut nama tadi, kayak Ustaz Yusrul Fala tadi nyebut nama Ustaz-Ustaz yang sampun wafat. Itu kita doakan dan kita hadiahi Fatihah. Fatihah itu sampai Ustaz, sampai insyaallah. Karena Fatihah itu doa. Nabi yang menamai. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu Fatihah itu Nabi yang menamai as-shalah. Shalah itu artinya ad-doa, doa. Jadi Fatihah itu doa, doa itu sampai. Jadi baca Fatihah untuk orang meninggal sampai, enggak usah khawatir, insyaallah sampai. Itu seperti itu. Bilatifatin, sampainya kepada orang yang mati, orang yang sudah meninggal itu, kata Imam Al-Qurtubi, bilatifatin, dengan cara yang sangat lembut. Latifah itu ya pakai sinyal, pakai sinyal. Pakai sinyal. Yuhaddisuhallahu biha lahum. Di mana Allah memang membicarakannya kepada mereka, menyampaikannya kepada mereka, kita aja bahasa kita. Jadi apa yang kita lakukan ini disampaikan oleh Allah kepada mereka.
Kalau pakai latifah berarti semacam kayak ada apa namanya, sinyal ya, apa namanya, apa kalau bisa istilah orang sekarang itu. Kalau saya kan online begini kan, ini Bu Notaris Bu Jenny Siskawati kan lagi, mungkin beliau lagi di mana, tapi bisa langsung melihat saya itu apa namanya ini. Ya ada satelit khususnya lah gitu yang menyampaikan itu. Ya nggak usah dibayangkan karena teknologi Allah pasti lebih canggih gitu aja. Jangan bayangkan nanti di kuburan Allah taruh monitor gede gitu terus kemudian. Ya itu suka-suka Allah bagaimana caranya lah. Yang jelas Allah menyampaikan berita itu semuanya, berita itu. Ustadz, tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa nggak tahu Ustadz, orang mati itu nggak tahu kepada orang yang masih hidup itu nggak ada akses mereka itu, nggak tahu. Jadi kalau ada orang ziarah kubur yang meninggal nggak tahu siapa yang ziarah. Saya mau sampaikan di antara para sahabat memang terjadi perbedaan pendapat. Yang mengatakan ahli kubur bisa menyaksikan yang masih hidup atau mengakses yang masih hidup itu sekelas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena hadis tentang itu tadi dari bapaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa mengakses yang masih hidup, itu diantaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah termasuk yang berpendapat orang kalau ziarah kubur yang diziarahi tidak tahu kepada yang datang hidup atau tidak bisa mengakses yang masih hidup. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berdalil kepada ayat tentang bahwa engkau wahai Nabi tidak bisa membuat orang yang sudah mati itu mendengar. Nah, itu diantaranya itu yang dipakai dalil itu. Tapi saya mungkin pernah sampaikan di sini, ada kejadian menarik. Walaupun Siti Aisyah radhiyallahu anha punya pendapat seperti itu, tapi aneh. Ada yang menarik dari Siti Aisyah radhiyallahu anha apa? Dulu ketika Raudhah isinya hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu beliau kalau ziarah ke Raudhah dibuka cadarnya. Suatu saat Raudhah isinya 3. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada di situ. Sejak itu Siti Aisyah radhiyallahu anha kalau ziarah ke Raudhah tetap pakai cadar. Kata pembantunya, "Ya Ummul Mukminin, kenapa panjenengan tutup wajah panjenengan? Padahal biasanya dibuka." Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? "Aku malu kepada Umar." Aku malu kepada Umar. Jadi beliau kalau ziarah sekarang ditutup gara-gara ada Sayyidina Umar di situ radhiyallahu anhu. Kalau aku malu kepada Umar kata beliau. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Berarti tanpa disadari kata para ulama, Siti Aisyah berarti meyakini Sayyidina Umar bisa menyaksikan. Itu kata para ulama. Berarti Siti Aisyah itu tanpa disadari meyakini bahwa yang sudah wafat pun bisa melihat yang masih hidup. Itu diantara penjelasan sebagai para ulama itu begitu. Allah. Yang jelas kesalahan kita adalah menganggap yang sudah mati ya wis entek putus terus gak direken sama sekali. Kesalahan kita. Maka kita harus sambung terus dengan orang-orang sudah wafat. Di samping yang hidup juga harus kita sambung. Tapi yang wafat pun jangan diputus sama sekali dengan doa. Itu seperti itu supaya tersambung terus. Kalau kita rajin mendoakan muslimin, muslimat, para ulama, para kekasih-kekasih Allah, nanti kita masuk ke alam barzah itu kita dikenal di sana itu. Dan semoga kita disambut oleh beliau-beliau itu yang soleh-soleh, amin Allah. Yang para wali-wali, para kekasih-kekasih Allah itu, amin insyaallah. Termasuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Oh ini rajin bersolawat, dikenal oleh Nabi. Oh ini rajin mendoakan para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, para ulama-ulama, muslimin, muslimat. Sehingga di alam barzah nama kita dikenal karena kita sering mendoakan. Sehingga pas di sana itu disambut kita insyaallah. Dan hadisnya sudah kita bahas kemarin bagaimana kerabatnya menyambut kedatangannya nanti pada saat kematiannya. Insyaallah enggak cuma kerabat, yang biasa didoakan pun akan ikut menyambut. Kenapa? Karena dikenal di alam barzah itu.
Allahu Akbar. Saya itu kenal seorang kiai itu, namanya Kiai Ilyas Bakri, hafizahullah. Beliau itu sering baca Fatihah, termasuk jin-jin dia Fatihai. Jin-jin beliau Fatihai. Ya kan, penghuni kan tidak hanya manusia, tapi juga jin-jin. Suatu saat ada tetangga beliau itu kerasukan. Wah, ditekano sapa ae ngruqyah gak mempan, rupanya sakti jin ini. Satu saat beliau, Pak Kiai, nyuwun tolong Pak Kiai niku anu. Kata Kiai, ya. Kata beliau datang, begitu datang kata jinnya, "Loh, panjenengan?" Jinnya kenal. Nggih pun, kula tak pamit. Jadi rupanya Fatihah beliau itu sampai ke kalangan mereka itu. Jadi begitu beliau datang langsung kenal. Loh, panjenengan. Nggih pun, kula pamit langsung pergi jinnya itu. Qadarullah terus sembuh beliau. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu kan yang zahir, yang tampak ya. Kalau yang dimensi gaib di kitab ini diceritakan ada seorang ulama yang biasa mendoakan Rabi'ah al-Adawiyah rahimahullah wa radhiyallahu anha. Nah, satu saat beliau datang dalam mimpi sang ulama tadi yang mengatakan, "Terima kasih doamu sampai kepadaku dalam bentuk talam-talam dari cahaya." Dalam bentuk talam-talam dari dalam talam-talam yang terbuat dari cahaya. Pokoknya wis sampai. Jadi enggak usah khawatir. Maka bayangkan kalau kita sambung doa terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepada beliau, kepada para sahabatnya, kepada para aulia, para syuhada, para sholihin, para al-imatul mujtahidin, kepada para wali songo dan macam-macam, dan yang lain-lainnya. Itu seperti itu. Ini ya diantaranya. Makanya dan yang dianggap orang sudah wafat itu wis entek, tidak. Beliau masih ada hubungan dengan kita, walaupun dalam dimensi yang berbeda. Saya ulang, ini bukan perkara takhayul atau hurafat, bukan, ada dalilnya gitu aja. Yang penting cara pensikapan kita benar gitu aja. Jangan terus minta kepada makhluk, tetap kita mintanya hanya kepada Allah. Waruya, dan diriwayatkan an Urwata, dari Urwah rahimahullah, qala, beliau berkata, waqa'a rajulun fi Aliyin radhiyallahu anhu inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqalahu Umar radhiyallahu anhu, ma laka qabbahaka laqad adaita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi. Waqa'a rajulun, saat ada seorang laki-laki itu ngenyek lah, kalau bahasa waqa'a itu yang ngenyek, menghina. Fi Aliyin, ngomongin atau menghibah atau ngomongin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inda Umar bin Khattab, di sisi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada orang ngomong elek tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di samping Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, maka berkata kepadanya siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, malaka, kamu ini apa tuh? Qabbahakallah, semoga Allah menjelekkan kamu. Marah berarti beliau. Laqad adaita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kamu telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabri, di kuburnya. Kenapa? Karena orang ini telah menghina menantunya. Jadi hati-hati kalau kita menyakiti hati seseorang, yang tersinggung enggak cuman orang itu, bisa jadi yang kakek neneknya, orang tuanya itu tersinggung juga. Itu seperti itu. Nah, bayangkan kalau yang tersinggung itu adalah para kekasih Allah. Kalau anak turunnya kita hina sehingga karenanya kakek neneknya yang min jumlatil auliya ilah, min jumlati auliya ilah itu tersinggung, apa enggak masuk dalam hadis ini kita? Siapa yang menyakiti kekasihku, maka akan aku nyatakan perang kepadanya. Man adali waliyan adantuhu bil harb. Jadi siapa yang menyakiti kekasihku, akan aku umumkan kepadanya perang.
Maka hari ini hati-hati dengan ulah sebagian orang yang menghina orang lain, karena yang tersinggung itu saya ulang tidak cuman orang itu. Bahkan bisa jadi kakek neneknya pun juga tersinggung. Dan bayangkan kalau itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama'una, berkata siapa ulama kami, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Nanya, protes, marah boleh. Kalau enggak ada saya teruskan. Oke, monggo. Lebih sepuh siapa? Lebih sepuh beliau ya. Beliau dulu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Judul online segala macam narkoba ini bagaimana terjadi, bisa terjadi begini, bagaimana nanti efeknya terhadap negara, terhadap rakyat ini, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, apa yang dikerjakan seseorang dalam bentuk keburukan itu harus kita ingatkan. Tidak boleh kita cuek. Jadi kalau misalnya kita melihat ada pejabat yang korup, ada tindakan-tindakan kezaliman yang terjadi, itu kita nggak boleh diam. Sesuai dengan kapasitas kita. Jangan bisa apa? Bisa bicara. Kalau nggak bisa bicara, ya sudah, paling nggak dalam hati kita ingkari perbuatan maksiat itu dan kita doakan semoga yang bersangkutan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh cuek. Karena kalau cuek, kalau bahasanya Nabi kalau ada orang yang melubangi perahu, ingatkan. Karena kalau tidak dicegah, nanti yang tenggelam enggak cuma dia. Kayak pembalakan liar hutan di Sumatera itu memang yang melakukan pembalakan hutan itu orang hutan. Bukan kan? Yang melakukan pembalakan liar itu bukan orang hutan itu, tapi orang Jakarta atau orang mana lah kayak gitu. Terus yang kena dampak tidak hanya di lokasi di mana hutan digunduli, tapi berdampak ke yang lain. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau terjadi tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Dan saya misalnya di sini di lingkungan ini ada perjudian misalnya. Ada perjudian dibiarkan. Itu dampaknya tidak hanya mengenai orang yang berjudi itu aja. Sekitarnya bisa kena, karena biasanya di mana banyak perjudian banyak maling biasanya. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu seperti itu. Misalnya sini ada tempat maksiat di sini misalnya. Kok masyarakat diem aja? Loh, mungkin jenengan yang sepuh-sepuh nggak jadi korban, tapi nanti anak-anak kita bisa dirusak mentalnya itu. Makanya tidak boleh tinggal diam, harus bereaksi. Nah, yang begini-begini kan tidak semuanya orang punya kepedulian. Kapan hari itu saya dapat berita di Kemang Pratama itu sempat akan dibuat rumah biliar gitu. Alhamdulillah di Kemang Pratama itu masjidnya hidup, dakwanya hidup. Akhirnya 20 RW atau 23 RW saya lupa itu sepakat tanda tangan untuk menolak biliar itu, usaha biliar itu. Kecuali satu yang enggak menolak, ada satu RW enggak nolak. Tapi akhirnya nolak juga. Belakangan diketahui ternyata yang punya biliar itu warganya. Ya saya nggak tahu lah. Tapi akhirnya ditolak juga. Akhirnya tanda tangan nolak juga. Nggak jadi, alhamdulillah. Itu kekuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu diantaranya ya begitu itu. Maka kalau ada kemungkaran, kemaksiatan dalam skala lokal maupun nasional, itu kita harus peduli, tidak boleh cuek. Mentok
Kalau kita nggak punya media untuk bicara, kita doakan, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, hentikan kezalimannya, seperti itu. Mohon pada Allah. Ngaten nggih Pak nggih. Allah alam bisawab. Monggo Pak Haji Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih Pak Haji. Nggih. Saya meninggal dan saya meninggal itu saya lihat jasad sendiri. Saya melihat jasad saya keluar dari lot dan saya melihat orang yang sedang melayangkan. Kebetulan posisi saya di kampung, kalau aku udah di Jakarta, itu dalam minggu saya di kampung. Mereka sibuk menyelesaikan bambu untuk membawa sana saya bikin keranda untuk memotong saya. Kalau di kampung gitu kan, mereka dibawa pakai bambu bikin keranda. Dan saya melihat itu ya Allah, mereka pada bercanda, yang terbenak di saya itu. Karena merasa menyesal sekali. Kamu masih ketawa bercanda, nanti belum mengalami seperti saya. Dalam minggu itu saya kalau merasakan penyesalannya sangat dasar. Jadi karena dalam pikiran saya waktu berminggu itu, ya Allah, saya sudah nggak bisa berbuat amal, sudah putus nggak bisa berbuat. Dan aku merasa persiapannya sedikit, bakal saya masih sedikit. Jadi ketakutan yang saya dasar itu ingat di situ saya. Jalan yang panjang hidup selamanya di sana. Terbayang di otak saya, selamanya di otak saya. Maka saya sedikit saya merasa menyesal. Kalau di barat penyesalan itu yang saya rasakan itu tidak ada banding dengan apapun. Itu dasar sekali penyesalan. Jadi mereka pada ketawa. Saya melihat mereka tidak saya sekeliling mak saya jalan. Belum kalau di saya nanti kamu begitu. Itu yang dirasa itu. Dasar sekali pokoknya penyesalan itu. Wah luar biasa rasanya. Rumah habis, nggak punya apa-apa, sebatang masih bersyukur, masih hidup. Nah, itu nggak ada apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba saya terbawa ke atas. Oleh sosok berempat atau berdua, berbaju putih semua, sampai ke atas. Jadi sampai mamanya itu udah dunia udah nggak kelihatan. Manusia mereka yang pada layar saya sudah nggak kelihatan rumah. Jadi saya lihat rambut putih semua. Saya gelisah saat saya ngomong. Mereka baik banget menasihati, sudah dalam menasihati saya. Biasa pokoknya semua menenangkan saya. Bisa luar biasa. Jadi gimana? Nah pada saat itu belum dibawa ke kubur jasad saya Pak. Berarti terbangun saya. Posisi terbangun terus. Oh Allah masih hidup. Panjang lah, ini singkatnya aja. Aku betul kalau udah meninggal tuh dibawa ke atas. Jadi dibawa ke atas. Cuma belum sampai atas, di tengah-tengah. Saya terbangun di situ. Nah, Pak betul ya, kalau apa dibawa ke atas. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab ini disebutkan satu riwayat, bahkan hadisnya sahih dalam kitab ini. Orang itu saat wafatnya dia menyaksikan jenazahnya dimandikan. Betul Pak Haji? Jadi soal jenazahnya dikafani itu menyaksikan. Jadi orang yang wafat itu menyaksikan jenazahnya dikafani, jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan, termasuk dibawa di keranda itu. Itu menyaksikan jenazah itu. Mayit itu, orang yang meninggal ruhnya menyaksikan semua itu. Orang yang baik tidak sabar. Qaddimuni, cepetan, wis aku nggak sabar cepetan. Pengen menikmati fasilitas barzah itu. Qaddimuni kalau yang baik. Tapi kalau yang jahat, ya walada, hei anakku mau dibawa kemana aku? Jangan buru-buru mau dibawa kemana aku, sedih dia. Kalau yang jahat, yang zalim. Maka sebagian cerita Pak Haji itu ada benarnya, karena memang dalam hadis yang sahih disebutkan orang saat wafatnya itu dia menyaksikan jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan, bahkan dibawa di keranda itu sambil berkata kalau dia orang baik qaddimuni, cepetan. Kalau yang jahat mau dibawa kemana saya? Hei anakku, hei keluargaku, ya waladah, ya ahlah. Hadisnya begitu kamu. Hadisnya sahih kamu kalau. Di sini kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih. Nah, ruh itu dibawa terbang ke langit oleh malaikat, hadisnya juga sahih. Riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya.
Roh itu dibawa oleh rombongan malaikat yang selama ini menemaninya, termasuk oleh malaikat maut yang ada di dalamnya, terbang ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga. Kalau pagi nggak bangun terus itu itu sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ampuni yang bersangkutan sampai kemudian, ini kalau orang baik ya. Kalau orang yang tidak baik, ada langit pertama udah ditolak, dibanting ke bumi. Ada langit kedua udah ditolak. Langit ketiga ditolak ada. Tapi ada yang sampai tembus hingga perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu Allah ampuni, Allah bilang kepada malaikat yang membawanya, kembalikan dia ke barzahnya karena belum waktunya dia di sini sampai akhir ajalnya. Maka karena dia sudah diampuni oleh Allah, pasti lulus pertanyaan kuburnya. Kalau tidak bebas pertanyaan kubur ya, kalau bebas pertanyaan kubur langsung Allah berfirman dalam hadis itu, buka lorong tembus surga, buka pintu tembus surga, sehingga kuburnya itu laksana taman-taman surga. Ada yang mengatakan memang ruhnya orang beriman itu dibawa ke Iliyin kan, beda sama orang kafir, dia di Sijin. Kalau Iliyin itu berada di langit keberapa begitu, sementara kalau Sijin itu di bumi lapis ke-7 yang paling panas itu. Jadi sebagian cerita Pak Haji memang betul, begitulah kiranya sedikit gambaran cuplikan gambaran orang yang sudah meninggal dunia. Ngoten nggih. Maka hidupnya tidak maksimal urusan agama itu gitu. Nggih. Penyesalannya tidak. Nggih, matur nuwun ceritanya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo Pak Erwin nggih. Masih Pak Erwin toh? Oh bukan, sudah bukan. Kirain Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Erwin yang satunya nih. Oh pengurus dulu. Katanya setiap orang yang datang melayat itu rohnya melihat siapapun yang datang duyun-duyun takziah gitu saudara. Terus yang kedua kali, kalau kita melintas di depan makam, ya kita berhenti sejenak. Kalau kita berkendara, kita ucapkan Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu terjawab oleh yang sudah meninggal di dalam kubur. Sekian, terima kasih. Kalau merujuk pada riwayat tadi, si mayit melihat siapa jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan, bahkan dibawa ke. Kalau melihat dari riwayat itu, ya berarti kan otomatis si jenazah ini juga menyaksikan siapa-siapa di sekitarnya kan? Iya. Jadi insya Allah begitu maknanya. Jadi yang secara eksplisit dia menyaksikan siapa yang takziah itu saya belum pernah baca. Tapi yang saya pernah baca adalah orang yang meninggal itu ruhnya menyaksikan jenazahnya dimandikan, jenazahnya disolatkan, dikafani, disolatkan, termasuk saat dibawa di keranda itu. Itu hadisnya sahih atau makal. Nah, tapi kalau mengenai beliau menyaksikan siapa yang takziah itu saya belum pernah baca. Tapi ya wong namanya ngelihat jenazahnya dimandikan, masa nggak lihat yang sekitarnya? Ngaten nggih. Jadi kemungkinan begitu. Yang kedua, betul Pak. Kalau kita melintas di sebuah pemakaman, kita mengucapkan salam itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu bukan hal yang sia-sia karena kalau kata Abu Hurairah radhiyallahu an, walaupun kita tidak mengenal mereka yang kuburan itu salam kita dijawab. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Tadi hadisnya ada yang mendhaifkan, tapi yang mensahihkan adalah Abu Muhammad Abdul Haq yang saya tahu. Wallahu alam bishawab. Dan kalaupun misalnya itu mau didhaifkan hanya karena yang bersangkutan perkataan itu adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an, maka perkataan Abu Hurairah kalau dalam mazhab Hambali itu dalil. Karena dalam mazhab Hambali itu perkataan sahabat itu langsung jadi dalil. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Pak. Nggih. Sekarang nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, ya Wadud ya Ghaffar, ya Mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb, fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.